terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Bersama saya, Gufran Lamataha. Saudara, kondisi ekonomi selalu menjadi perhatian karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Mulai dari harga kebutuhan pokok, daya beli, hingga nilai tukar rupiah menjadi indikator yang terus dipantau. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber kita, ada Bapak Abdul Muthalib Hamid, selaku pengamat ekonomi dan juga akademisi Unismu Makassar. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Pak, memang kalau kita berbicara soal kondisi ekonomi ini memang sudah menjadi perhatian masyarakat luas memang ya Pak, beberapa bulan terakhir. Sebenarnya dari kacamata Anda Pak, bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini Pak? Ya, kondisi ekonomi kita saat sekarang ini kan kalau dilihat dari sisi data itu banyak yang kontroversi. Ada dari sisi yang misalnya skeptis mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini dalam keadaan menjelang ambruk, gitu ya. Okay. Tetapi kalau berdasarkan data, ya berdasarkan data, tetapi non real yang dirasakan oleh masyarakat itu masih baik-baik saja, ya, karena pertumbuhan ekonomi kita di sini, PDB kita di sini di Indonesia itu masih pada kisaran 5,6, gitu ya, 5,6. Okay. Kalau kita bandingkan dengan kondisi ekonomi kita pada tahun 2025 itu masih di bawah dari itu. Ya, inilah alasan dari beberapa pengamat, dari beberapa analis ekonomi mengatakan bahwa Indonesia masih dalam keadaan aman. Walaupun itu tidak bersifat tetap, gitu ya, tidak bersifat tetap, karena itu bisa saja kondisi kita akan masih berubah akibat karena faktor eksternal, ya, misalnya geopolitik, persoalan BBM, kemudian perdagangan internasional, belum lagi secara internal kita lihat dalam struktur sosial kita itu yang banyak juga berpengaruh menjadi variabel di dalam membangun atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpengaruh terhadap indeks ekonomi itu sendiri. Oke, jadi memang secara data ini sebenarnya kita masih baik-baik saja, masih ya, baik-baik Pak. Tapi banyak kemudian di sosial media maupun juga di kalangan masyarakat begitu ya mengeluh bahwa kita tidak sedang baik-baik saja karena memang indikatornya rupiah melemah, terus kemudian juga beberapa bahan pokok ini yang kemudian harganya naik. Ini kan langsung dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini bagaimana bisa berbeda dengan data temuannya bahwa kita masih baik-baik saja, Pak? Iya, jadi kalau kita berbicara ekonomi secara makro memang itu tidak bisa dilepaskan. Tapi persoalannya adalah orang memahami ekonomi itu kan berdasarkan posisi mereka, gitu ya. Kalau dia hanya melihat bahwa ekonomi kita dalam keadaan tidak baik akibat karena bahan pokok yang melonjak, yang kita kenal dengan volatile food itu, maka dia akan mengatakan ekonomi ini tidak bagus karena itu berkontribusi terhadap daya beli. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat secara keseluruhan bahwa kita masih punya cadangan devisa yang masih cukup bagus, yang kalau secara ekonomi makro bahwa ini sangat membantu dan menjadi menjadi instrumen bahwa menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia belum defisit terhadap devisa negara, gitu ya. Nah, itu kan salah satu tanda bahwa satu negara yang masih bagus itu eksis ketika cadangan devisa mereka itu masih tinggi. Nah, jadi kalau ini mau digabungkan, ya tentu kita harus melihat secara keseluruhan. Tidak boleh kita melihat secara secara parsial seperti itu. Harus melihat seperti itu. Bahwa ada kekurangan dan bahwa kondisi ekonomi kita ini masih kurang belum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, kita harus maklumi seperti itu karena variabel dan indikator ekonomi itu banyak sekali. Nah, indikator apa nih Pak yang bisa kemudian diberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja? Apa sih faktor dan juga indikator ukurannya Pak? Yang pertama adalah bahwa
cadangan devisa kita secara makro itu masih bagus, masih bagus. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua perputaran ekonomi kita ini masih bagus. Kita masih di atas masih di atas 5,6 ya, walaupun target dari Menteri Keuangan itu bahwa nanti semester awal ya atau kuartal awal pada tahun 2027 kita harapkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sudah mencapai 7 ya. Sekarang kan 5,6. Memang persoalannya sekarang ini karena terjadi kegaduhan yang dampaknya itu kegaduhan misalnya daya beli itu kita punya inflasi sekarang memang lebih tinggi pada kuartal 1. Inflasi kita ini sekarang masuk pada 3,6 ya pada kuartal pertama 2006, sedangkan kuartal terakhir 2025 itu inflasi kita cuma 2,9 gitu ya. Tapi di sisi lain masyarakat menganggap bahwa melemahnya rupiah terhadap mata uang asing ini juga salah satu indikator melemahnya ekonomi kita di tanah air. Ini Anda melihatnya seperti apa, Pak? Iya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sesungguhnya fluktuasi rupiah itu harus dilihat yang paling pertama bahwa Bank Sentral Amerika Serikat kondisi rate ya itu kan sangat berpengaruh. Kondisi rate Bank Sentral Amerika itu sangat berpengaruh terhadap real kurs mata uang masing-masing negara karena kita kan berkiblat pada sana belanjanya. Ya, sehingga dengan demikian ketika ya Bank Sentral Amerika misalnya melakukan perubahan-perubahan rate misalnya, ya rate exchange misalnya, pasti akan berpengaruh terhadap kita. Salah satu dampaknya itu adalah fluktuasi. Fluktuasi ini kalau masuk di Indonesia itu akan langsung bukan berpengaruh turun, tetapi akan langsung berpengaruh naik. Itulah yang kita lihat pada bulan Maret yang lalu, fluktuasi rupiah itu dari Rp16.000 ya 485, kemudian beberapa minggu kemudian naik menjadi 17.000, akhirnya sampai pernah tembus sampai 18.000 rupiah. Nah, orang melihat bahwa perubahan kurs ini adalah merupakan indikator umum bahwa ketika terjadi pelemahan rupiah, ya, itu menandakan menandakan kondisi ekonomi kita, padahal tidak seharusnya seperti itu. Kondisi ekonomi itu bukan hanya diukur dari real kurs itu, ya rendahnya kurs itu rendahnya tekanan itu menyebabkan kondisi ekonomi kita bagus. Tetapi kan juga daya beli, juga inflasi itu, ya inflasi itu kan berpengaruh. Jadi harus bisa dikaitkan dan kita harus memang secara rasional melihat itu secara komprehensif, secara menyeluruh tentang indikator-indikator apa yang dipakai di dalam mengukur baik tidaknya satu kondisi ekonomi dari satu negara. Berarti memang itu juga menjadi pengaruh ya, salah satu pengaruh bagaimana kemudian fluktuasi mata uang, perubahan dari kurs Indonesia, rupiah terhadap mata uang asing. Baik, Pak Mutalim, kita akan jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV.
Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih bersama saya dan juga masih bersama dengan Pak Abdul Muthalib Hamid, pengamat ekonomi dan juga akademisi dari Unismu Makassar. Pak, tadi kita sudah ngobrol beberapa indikator bagaimana kemudian mata uang asing ataupun juga Bank Dunia begitu ya di Amerika kemudian berpengaruh kepada mata uang di rupiah. Tapi selain fluktuasi yang tadi Anda sebutkan, apakah faktor eksternal geopolitik misalnya yang kita ketahui sekarang perang Iran Amerika Israel ini juga apakah punya pengaruh yang besar juga terhadap kondisi ekonomi di Indonesia atau seperti apa, Pak? Iya, saya kira apa yang Anda tanyakan itu benar sekali bahwa geopolitik ini menjadi salah satu faktor atau menjadi salah satu indikator ya di dalam perkembangan perdagangan. Perdagangan diukur dengan moneter kan gitu, dan moneter berkaitan dengan kurs karena kita berdagang antar satu negara dengan negara yang lain. Sehingga dengan demikian ketika misalnya biaya transportasi angkutan misalnya ekspor dari satu negara ke negara tujuan destinasi ya, itu menjadi tinggi akibat kenapa? Karena mungkin bahan bakar, kemudian waktu yang lama ya di dalam perjalanan akibat karena adanya perang menyebabkan biaya atau cost dalam perdagangan itu akan menjadi naik. Nah, ketika itu menjadi naik, tentu akan disamakan dengan kondisi kurs dolar yang berlaku pada dolar Amerika. Nah, itu penentuannya sangat ditentukan oleh Bank Sentral Amerika. Ya, seperti itu. Karena kita kan harus selalu bertransaksi dengan menggunakan mata uang internasional dalam hal ini dolar. Ya. Sehingga dengan demikian, ketika perang masih berkecamuk atau banyaknya kendala dan halangan dalam perjalanan untuk perdagangan itu, maka itu akan berpengaruh terhadap naiknya cost. Nah, itu yang menyebabkan kalau terjadi seperti itu, maka kurs rupiah kita terhadap dolar itu semakin tertekan. Kalau itu terjadi, demikian juga sebaliknya misalnya ketika terjadi impor. Terjadi impor itu kan proses perjalanan dari dari negara asal kepada negara tujuan, misalnya kita Indonesia. Makin tinggi biaya perjalanan transportasi itu akan menyebabkan harga barang impor itu akan menjadi semakin naik. Apalagi kalau barang yang diimpor itu adalah bahan baku misalnya, terutama untuk industri otomotif itu naik, pasti akan berpengaruh terhadap harga jual, harga produksi, biaya produksi terhadap yang dihasilkan barang yang dihasilkan di Indonesia. Oke, apakah kemudian misalnya keadaan geopolitik dunia begitu ya, terutama perang Iran Amerika Israel ini, apakah juga kemudian berpengaruh kepada negara lain, Pak? Dan posisi Indonesia ini apakah masih aman? Iya. Kalau saya katakan bahwa itu akan berpengaruh, saya kira memang ini sangat berpengaruh sekali. Ya, jadi terjadinya perang world ya di Timur Tengah itu disebabkan karena adanya persepsi politik sebenarnya kan seperti itu. Persepsi politik saya tidak usah bahas mungkin dari sejarah dan seterusnya. Yang jelas bahwa timbulnya perang itu akan berdampak terhadap bukan hanya pada daerah Middle East ya Timur Tengah, tetapi juga pada negara-negara lain yang terdampak seperti kita. Contohnya misalnya Malaysia, Thailand, dan seterusnya. Kemudian apalagi kalau negara-negara itu demikian negara-negara yang baru berkembang itu ya. Proses. Jadi pastilah seperti itu. Itu yang tidak terlalu terasa dampaknya itu adalah misalnya negara-negara superpower seperti misalnya khusus untuk China dan Rusia. Amerika pasti terdampak karena dia sendiri yang melakukan biaya produksi untuk menghasilkan perang itu kan begitu. Oke, jadi memang terdampak juga di berbagai negara ya, termasuk ya, di berbagai negara. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam negeri nih Pak, kepada rakyat misalnya kepada masyarakat Indonesia secara luas, ini juga kan kalau daya beli menurun ini juga kan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Jadi sebagai warga negara ini apa yang harus kita lakukan Pak supaya bisa kemudian memperkuat ekonomi kita ini? Iya, jadi sekarang kan ini ada persoalan juga yang menyebabkan PDB kita atau PBN kita, fiskal kita ini menjadi susah karena sumber keuangan kita kan dari proses fiskal yang ada. Ya.
Nah, kita harus kembali bahwa negara Indonesia adalah negara agraris, ya, yang sumber daya alamnya itu kan banyak dari pertanian, tambang dan seterusnya. Menurut saya ini kan kondisi alam, sumber daya alam kita ini kan masih bagus sekali. Itu yang kita harus sekarang perbaiki sistem dan manajemen pengawasannya, melibatkan banyak tenaga kerja sehingga ya istilahnya dulu istilahnya program dari Pak Prabowo, kita lakukan hilirisasi. Ya, kita lakukan hilirisasi terhadap sumber daya alam, sehingga itu kan di samping mengeksplorasi sumber daya untuk ekspor, juga melibatkan banyak tenaga kerja. Gitu kan? Kemudian yang kedua, pada saat dilakukan eksplorasi itu, kurangi beban-beban, misalnya beban modal impor yang menyebabkan itu kan terpengaruh terhadap kurs. Oke. Ya, ya. Lalu yang kedua adalah ketika itu terjadi hilirisasi, kan ada faktor-faktor atau indikator ekonomi yang lain yang mendukung itu, misalnya UMKM dan seterusnya. Itu kan melibatkan juga tenaga kerja yang seperti kita ketahui secara umum bahwa UMKM ini kan anti utang. Ya, anti utang kan begitu. Nah, yang banyak sekarang kan berutang itu yang berpengaruh juga terhadap kurs itu, yang kelebakan sekarang ketika akan membayar utang, itu ya, karena pengaruh dolar yang tinggi, ya itu. Jadi UMKM ini melibatkan banyak manusia, kemudian tidak memerlukan banyak skill, ya kan begitu ya. Beda dengan industri besar itu kan harus melibatkan banyak skill. Ya saya kira itu. Kemudian yang kedua adalah Bank Indonesia, yang ketiga adalah Bank Indonesia harus punya mengaktifkan lembaga yang melakukan pengendalian inflasi. Oke, berarti pengendalian inflasi dari Bank pengendalian Indonesia inflasi, ini perlu diaktifkan supaya bisa menjaga begitu ya. Iya, menjaga stabilitas ekonomi kita gitu ya. Karena kalau itu misalnya stabilitas ekonomi kita menjadi baik ya, termasuk misalnya memanfaatkan OJK dan seterusnya, karena itu kan berkaitan dengan kredit. Saya kira itu akan bisa paling tidak mencegah terjadinya bias ya, penurunan daya beli, kemudian tidak terlalu melonjaknya inflasi itu. Oke, kan? Setidaknya kita bisa melakukan pencegahan begitu ya, sebelum kemudian semua naik, terus kemudian inflasi juga ikut naik. Baik, Pak Muthalib, kita akan jeda lagi, saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi melepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintas di jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara. Masih bersama saya Gufran Lamataha, tentunya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Pak Muthalib, saya ingin awali segmen 3 ini dengan game interaktif, Pak. Nanti saya akan bacakan beberapa pernyataan, nanti Bapak pilih benar atau salahnya. Oke, yang pertama, pelemahan rupiah selalu berarti ekonomi sedang krisis. Benar atau salah, Pak? Salah. Salah. Harga barang impor dapat naik ketika rupiah melemah. Benar. Benar. Daya beli masyarakat menjadi salah satu indikator kesehatan ekonomi. Benar. Benar. Kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Benar. Stabilitas ekonomi membutuhkan peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Benar. Benar. Selanjutnya ini Pak, games pilih salah satu. Menjaga daya beli atau menjaga nilai tukar rupiah? Menjaga daya beli. Daya beli ya. Efisiensi anggaran atau peningkatan belanja pemerintah?
Meningkatkan belanja pemerintah. Meningkatkan belanja. Pengendalian inflasi atau mendorong pertumbuhan ekonomi? Salah satu ya. Iya, salah satu. Yang pertama. Yang pertama ya, berarti mengendalikan inflasi. Meningkatkan investasi atau memperkuat konsumsi masyarakat? Yang kedua. Memperkuat konsumsi masyarakat. Iya. Optimistis atau waspada terhadap ekonomi Indonesia? Harus optimis. Harus optimis ya terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Baik, untuk menjaga optimis itu tentu langkah pemerintah dan juga presiden sebagai pemimpin negara ini kan harus diperhatikan juga apakah sudah sesuai dan tidak. Menurut kacamata Anda sebagai pengamat politik, bagaimana Anda melihat kebijakan-kebijakan yang ataupun juga sebagai pengamat ekonomi, bagaimana Anda melihat bahwa kebijakan yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah kita, baik dari Prabowo maupun juga Menteri Keuangan ini, apakah sudah tepat atau seperti apa, Pak? Ya, saya katakan itu masih 50-50, tepat dan tidak kan begitu. Oke. Kalau dari sisi keuangan dalam pengaturan fiskal itu dari Menteri Keuangan, saya anggap sudah mulai masuk pada on the track. Ya. Oke. Cuman persoalannya sebagai Menteri Keuangan kan dibawa Presiden, kemudian Presiden dibawa partai politik. Itu kan masalahnya di situ. Kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan, yang sejalan dengan APBN, fiskal dan seterusnya. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dirongrong oleh orang-orang yang punya kepentingan politik. Ya. Contohnya seperti apa itu, Pak? Ya, misalnya kan seperti MBG. Ya kan, kita lihat MBG misalnya, MBG kan tidak ada anggarannya sebelumnya di awal Januari, maka dilakukanlah suatu aturan pemerintah Kepres nomor 1 tahun 2026 tentang efisiensi anggaran. Itu awalnya kita tidak tahu bahwa di belakangnya nanti akan menyusul yang namanya MBG. Ternyata ini kan MBG tidak ada anggarannya, di efisiensi anggaran semua anggaran daerah dipotong. Perjalanan dinas dan seterusnya. Dari pemotongan anggaran itulah yang disuit masuk menjadi anggaran MBG. Itu yang jumlahnya kurang lebih 355 triliun. Di dalam prosesnya, ternyata asumsi kita akan menjadi lain ketika MBG ini berjalan. Lebih banyak digunakan pada biaya-biaya istilahnya overhead dibandingkan biaya variabelnya langsung. Ya, misalnya kan kepentingan makanan, ya kadar gizinya seperti apa, yang kalau diukur dengan uang mungkin berlaku Rp15.000, ya satu porsi misalnya, tapi ternyata ada pihak, individu, kelompok, organisasi yang mau terlibat di situ, di dalam pengelolaan MBG itu, dipotonglah itu. Tadi juga Anda mengatakan bahwa masih 50-50 begitu ya kebijakan pemerintah kita. Sebagai pengamat ekonomi ini, Pak, apa rekomendasi langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah dalam tengah situasi ekonomi seperti ini? Yang pertama adalah kita harus memberikan dorongan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan belanja. Karena hanya dengan belanja itulah perputaran uang semakin cepat. Kalau kita menahan uang, ya pasti perputaran ekonomi itu akan belanja. Perpindahan uang kan antara satu dengan yang lain itu kan harus berjalan. Di situ ekonomi akan berjalan. Ya. Kalau ini yang terjadi efisiensi terus, ya bukan berarti efisiensi itu tidak bagus. Efisiensi bagus. Tetapi ketika kita melakukan banyak belanja sesuai dengan rencana dan program yang sudah ditetapkan, maka akan mendorong ekonomi itu dan melibatkan banyak tenaga kerja. Gitu. Kemudian yang kedua, di samping kita terus melakukan pembelanjaan, pengawasan juga tetap harus dilakukan dengan baik dan sebaik-baiknya. Karena bahayanya juga itu, ya kita lihat sudah banyak contoh ketika anggaran satu negara itu tidak diawasi dengan bagus, maka itu yang terjadi, banyak langganannya KPK dengan Kejaksaan Agung. Ya itu dia. Apalagi kalau misalnya suatu program atau anggaran pemerintah dilakukan kerjasama, kolaborasi kotor antara pihak pemilik anggaran dan pengelola anggaran dalam pelaksanaannya kan begitu. Itu yang terjadi kan sekarang. Jadi memang itu salah satu ya yang harus diperhatikan juga. Terus kemudian juga harus ada pencegahan begitu ya. Harapan pencegahan yang bisa dilakukan untuk kemudian bisa berjalan dengan baik. Baik Pak Muthalib, ini mungkin ada harapan dan himbauan kepada kita, baik masyarakat Indonesia ataupun juga pemerintah, supaya sama-sama menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi
sederhana saja, ya saya tidak melihat secara keseluruhan bagaimana indikator itu kita gunakan atau kita manfaatkan untuk membangun ekonomi lebih bagus. Saya misalnya sebagai orang ekonomi, saya menyangka hidupkan UMKM itu sendiri. Karena kenapa? Yang pertama, UMKM itu adalah anti kredit ya, anti bahan dari impor, sehingga kita tidak terganggu dengan persoalan-persoalan terjadinya kurs, dan itu akan mengganggu ekonomi kita. Kemudian yang kedua, dengan mengembangkan UMKM itu menyerap banyak tenaga kerja. Kenapa? Karena tenaga kerja di situ modalnya, ya modal operasinya, modal kerjanya itu kan banyak kita ambil di sekitar lingkungan kita. Kemudian tidak memerlukan skill yang terlalu tinggi pada industri. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya UMKM ini berjalan, ya harus kembali dan disadarkan bagaimana penghasilan itu bisa dihadirkan melalui dalam bentuk pajak. Karena kalau pajak sudah tidak dibayar oleh masyarakat, seperti diisukan sekarang ini, negara ini akan menjadi bangkrut betul. Karena sumber kekuatan pemerintah ya dalam pelayanan pembangunan kemasyarakatan itu kan berasal dari pajak. Ya, yang terwujud dalam melalui APBN kan gitu. Saya kira itu. Oke, berarti ada 3 poin tadi ya, dan yang paling 2 poin utama yang saya tangkap adalah bagaimana kita bisa kembali menghidupkan UMKM karena ini merupakan tonggak ekonomi masyarakat dan juga tonggak ekonomi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Pak Abdul Muthalib sudah bergabung bersama kami, pengamat ekonomi dan juga akademisi dari Unismu Makassar. Dan saudara, obrolan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi hari ini. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.